Kalau kemarin situasi real yang terjadi di Gaza, sekarang kita akan tarik dengan seorang sosok ustadz yang insya Allah tidak asing lagi dengan kita semua, dan salah satu ustadz yang concern dalam kajian tentang Palestina dalam tinjauan sejarah khususnya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Felix. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah, Ustadz, dan senantiasa mendoakan antum agar selalu sehat dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Demikian kami mendoakan semoga Ustadz Felix dan keluarga besar senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Kita akan langsung saja pada satu perbincangan. Ada beberapa segmen yang ingin coba kita diskusikan, kita bincangkan. Sekarang kita akan coba gabungkan ya. Gabungkan pandangan-pandangan dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, turunan-turunan nas-nas suci, sampai dengan perkembangan sejarah. Nah, kita akan coba mendengar dulu dari Ustadz Felix. Ustadz Felix bisa di-share kepada kita pembelajaran Ustadz Felix yang melakukan riset yang cukup dalam dari tahun berapa, seperti apa gambarannya, terutama dalam tinjauan aspek sejarah tentang Palestina dan potensi-potensi, kalau bisa katakan dalam tanda petik ya, mungkin konflik-konflik sampai dengan situasi kekinian. Baik, saya berikan dulu waktu dan ruangnya kepada Ustadz Felix. Dipersilahkan Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ustadz Adi, buat seluruh pemirsa yang mengikuti Ustadz Adi Hidayat Official Channel, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga salat dan salam semoga senantiasa kita pun curah dan limpahkan kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada umatnya. Jadi begini Ustadz Adi, saya itu muslim sejak tahun 2002. Tapi terus terang, saya termasuk orang-orang yang telat ketika mengetahui tentang Baitul Maqdis, mengetahui tentang problem tanah Palestina. Karena saya baru benar-benar ngeh dan benar-benar tergugah itu ketika ada serangan besar-besaran dari Israel yang menewaskan, kalau saya nggak salah, kurang lebih atau tidak kurang daripada 1.200 orang dalam jangka waktu 28 hari pada saat itu. Saat itu hati saya benar-benar terkoyak melihat orang-orang muslim bergelimpangan dengan jasad yang tidak utuh, karena mereka menggunakan waktu itu bom fosfor, dan waktu itu Israel juga menggunakan senjata kimia yang mengakibatkan orang itu benar-benar kesakitan, dan mereka memohon mati pun mereka tidak bisa. Nah, saat itulah kemudian saya baru berpikir, saya kan muslim ya, kok saya nggak paham tentang masalah Palestina, kecuali sedikit saja seperti yang saya pahami ketika saya masih bukan muslim. Jadi ketika saya masih bukan muslim, Ustadz, saya tuh kayak menganggap ya memang ada problem di situ. Walaupun saya karena bukan muslim, saya nggak pro dong ke orang-orang muslim. Saya pro-nya ya ke Israel karena saya bukan orang muslim pada saat itu. Tapi walaupun saya pro ke Israel, tapi saya tetap nggak bisa terima ketika ada anak-anak yang mereka terlantar, anak-anak yang menjadi korban, ataupun anak-anak itu yang harusnya mereka pergi ke sekolah, mereka harusnya bermain, tapi mereka justru dihadapkan pada kondisi perang yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Nah, kondisinya ketika saya menjadi seorang muslimun, saya merasa kok sama ya, saya tidak memiliki apapun kecuali simpatinya sekarang saya berubah. Simpati saya sekarang bukan ke Israel, tapi simpati saya kepada orang-orang muslim tentunya. Tapi saya nggak ngerti apa sih problem mereka sebenarnya. Dan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagi diri saya. Kenapa sih orang-orang Arab yang di sekitarnya diam? Kenapa sih PBB diam? Kenapa sih Indonesia sendiri tidak bisa untuk memberikan satu solusi yang benar-benar mereka bisa rasakan secara langsung, kecuali misalnya lewat beberapa donasi? Kenapa, dan kenapa? Akhirnya saya mulai mempelajari. Nah, ketika saya mulai mempelajari itu, Ustadz, yang saya dapatkan adalah, Masya Allah, pertama, memang tanah ini menjadi sebuah barometer daripada dunia itu sendiri. Maka ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi sekelilingnya, berarti kita meyakini kalau sekelilingnya saja diberkahi, apalagi di tengahnya. Maka ini seolah-olah menjadi kayak pilar yang menghubungkan antara bumi dan langit, yang menjadi penyebab kedamaian itu muncul. Maka dari situ saya mendapatkan satu fakta bahwa ketika kaum muslimin yang memang memiliki agama yang hak ini mengatur Baitul Maqdis, maka kedamaian di dunia itu tercipta selama beberapa abad, bahkan sampai ribuan tahun. Tapi ketika kaum muslim ini dipaksa untuk meninggalkan, atau agama yang hak ini dipaksa untuk meninggalkan tanah itu, maka kedamaian di dunia itu menjadi tercerai-berai. Jadi tidak hanya di satu tempat, tapi di tempat-tempat yang lain juga. Nah, jadi tanah ini sendiri sudah merupakan sebuah nilai sendiri, sudah value sendiri. Ternyata tidak hanya tempatnya.
saya kemudian membaca hadis, saya kemudian melihat beberapa dalil, ternyata orang-orangnya pun diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi juga barometer bagi akhlak penduduk dunia. Kalau seandainya sudah rusak akhlaknya orang-orang Syam, maka apalagi yang lainnya. Maka saya mendapati ada tempat yang mulia, ada orang-orang pun yang mulia yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang dari disitulah yang senantiasa menjadi kayak rahim peradabannya dunia. Nah, ketika saya kemudian lebih tertarik lagi dengan tanah Baitul Maqdis itu, kemudian sampailah saya pada kemudian beberapa hal-hal yang saya nggak ngerti. Oh, ternyata Masjidil Aqsa itu bukan yang berwarna emas. Ternyata Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks dan segala macam. Sampai pada satu titik, Ustadz tadi cuma fast forward aja, saya mendapati bahwa oh, ternyata problemnya lebih daripada yang saya duga. Ternyata ini bukan hanya problem kemanusiaan belaka, tapi problemnya lebih dalam daripada problem kemanusiaan. Tapi dia masuk dalam problem keyakinan, problem akidah, problem agama. Ustaz Felix, sebelum sampai ke uraian di problem itu, tentu kita ingin menjadikan argumentasi bincangan kita menjadi ilmiah, sehingga nanti argumentasi ini jadi referensi untuk teman-teman bisa baca juga gitu kan, jalurnya kemana, ini dari mana. Selain tadi Ustaz Felix juga mengutip makna dari Quran surah 17 Al-Isra di ayat yang pertama, ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, kan kalimat barakna haulah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Aqsa dan sekitarnya, dan ujungnya linuriyahu ya min ayatina innahu was-samiul basir, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita semua, karena ini hukum di kaidah ulumul Quran di asbabun nuzul mengatakan al-ibratu bi 'umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi ibrah, pesan, hikmah, pelajaran tidak terfokus kepada sebab ayat itu turun sepanjang katanya bermakna umum. Jadi ini general, jadi bukan hanya untuk Rasulullah diperlihatkan, tapi pesan besar kepada kita umatnya sampai kehidupan berakhir. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di sini, dan disitulah Allah ingin melihat siapa yang mendengar pesan ini, siapa yang bisa merespon pesan ini. Karena itu ditutup ujungnya innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha menatap dengan tajam. Nah, hanya barangkali kalau Al-Quran ini kita insya Allah mudah akses ya. Nanti ada turunan-turunannya, hadis juga kita bisa akses. Buku-buku Ustaz Felix, sebelum sampai kepada tadi detail keyakinan, bisa di-share kepada teman-teman buku apa yang Ustaz Felix jadikan referensi. Oh, sebentar Ustaz, saya ambil sebentar Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Baik teman-teman, nah ini ya, jadi saya ingin jadikan pertemuan kita ini ilmiah, jadi teman-teman juga bisa akses kan, kemudian referensinya ada, saling belajar, sehingga dengan itu insya Allah perkaya wawasan. Ini yang ingin saya hadirkan sehingga isinya daging semua gitu ya. Baik. Ya, silakan Ustaz Felix. Ya, ini bukunya 3 jilid. Ini judulnya Buku Emas Baitul Maqdis. Ustadz Adi dapat salam dari teman-teman Institut Al-Aqsa. Oh, iya. Jadi teman-teman Institut Al-Aqsa ini bekerja sama dengan peneliti dari ISRA, Ustadz Adi. Lalu mereka mengkompilasi ada ratusan riset, ada ratusan jurnal yang dikepalai oleh Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Nanti mungkin insya Allah beliau bisa menyapa Ustadz Adi satu saat nanti. Siap. Di buku ini beliau bersama anaknya ada Dr. Khalid Al-Awaisi, lalu kemudian mengadakan penelitian-penelitian, lalu kemudian riset-riset, sehingga mereka mendapatkan banyak hal yang kemudian saya jadikan sebagai rujukan untuk beberapa tulisan dan video saya. Nah, pada intinya yang mereka dapatkan memang Masya Allah, Ustaz. Salam, sebelum ke yang kedua, Ustaz Felix. Ya. Izin, titip salam juga sebelum saya lupa ke beliau, dan saya sudah dapat bukunya. Oh, Masya Allah, ya. Saya baca baru volume 1 itu, yang Ustaz Felix sampaikan itu ada di halaman pengantar. Halaman 3 Romawi sampai 6 itu ya. Allah Akbar. Sampai situ. Oh ya, silakan teruskan Ustaz Felix. Jadi teman-teman, sebelum diteruskan Ustaz Felix, itu buku bagus sekali. Jadi itu dari rangkuman dan 800 halaman dipecah jadi 3 volume. Kemudian kita bisa kaji, itu sangat ilmiah sekali, sangat ilmiah ya. Artikel yang disusun dari referensi, dari turunan-turunan masa lalu ke geopolitik dunia, sampai dengan peta-peta yang lama terbaru, sampai dengan perjanjian-perjanjian yang dibagi kepada 4 bagian dari klasifikasi yang sampai saat ini ada di dunia. Dari one state solution yang dibagi 2 bagian, kan? Kemudian nanti two state solution ya. Kemudian juga yang nggak Israel, nggak Palestina, tapi ada yang lain. Itu saya kira saya support itu ya. Terima kasih teman-teman sahabat Aqsa menghadirkan buku itu luar biasa dan pencerahan, dan isinya argumentatif ilmiah. Jadi kalau mau disoal juga itu argumentasi. Jadi secara ilmiah, bukan keinginan-keinginan pribadi. Jadi kita bisa akses. Baik, Ustaz Felix silakan. Mohon izin, mohon maaf saya potong sedikit. Nggak apa-apa Ustaz, saya sangat senang sekali karena teman-teman sahabat Al-Aqsa juga semuanya menyaksikan, dan mereka tadi kirim salam buat Ustaz Adi. Dan misalnya tadi saya sambung Ustaz, untuk meneliti batas-batas Baitul Maqdis saja itu mereka sampai harus meneliti beberapa hadis, lalu kemudian beberapa tarikh dan segala macam untuk mendapatkan sebuah batas-batas yang paling dekat dengan yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai Baitul Maqdis. Dan soalan istilah, soalan term juga sangat dibahas, bahwa takrif Baitul Maqdis
Maqdis ini apa? Nah, maka di buku itu juga dijelaskan bahwa takrif Baitul Maqdis itu ada 3. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita membela Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis mana yang kita maksud? Apakah Baitul Maqdis bil makna Masjidil Aqsa, ataukah Baitul Maqdis bil makna kota yang sekarang disebut dengan Yerusalem, ataukah Ardul Muqaddasah? Nah, maka kemudian saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali, karena kita bisa mendapatkan, oh ternyata akar permasalahannya itu adalah akar permasalahan keyakinan, melebihi daripada akar permasalahan kemanusiaan. Nah, karena akar permasalahannya adalah keyakinan, maka Yahudi yang ada di situ, mereka mengatakan bahwa mereka mau gerakan kembali ke tanah Zion setelah mereka di diaspora. Jadi kita sudah memahami bahwa 2 kali itu kota Baitul Maqdis dihancurkan, berikut dengan Masjidil Aqsa itu dihancurkan 2 kali. Maka setelah 2 kali dihancurkan itu, orang-orang Yahudi berpecah kemana-mana. Mereka diusir karena tingkah laku mereka memang, ya mungkin Ustadz Adi yang pasti lebih berhak menjelaskan seperti apa sih kemudian nyebelinnya orang-orang Yahudi ini di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah sampai mewakilkan dengan kata-kata Nabi Musa, lima tu'dzunani. Kenapa sih kalian tuh begitu mudah untuk menyakiti diri saya sampai sesakit itu? Karena inilah kemudian mereka di diaspora kan, karena sifat jelek ini mereka nggak bisa akur dengan pemerintahan manapun. Terakhir Romawi mengusir mereka diaspora pergi ke Eropa dan segala macamnya, dan akhirnya pada tahun 1860-an itu baru kemudian ada seorang pemuda yang lahir yang kelak nanti akan mengadakan Kongres Zionis. Nah, ini yang kita kenal dengan nama Theodor Herzl. Theodor Herzl bekerja sama dengan seorang bangsawan sekaligus seorang konglomerat dari Inggris namanya Lord Lionel Rothschild, keturunan keluarga yang menggagas sistem perbankan, kayanya luar biasa, sampai sekarang keluarga ini kaya banget. Maka mereka bekerja sama bagaimana caranya bisa membeli pemukiman di Baitul Maqdis untuk mereka jadikan cikal bakal untuk menubuhkan negara Israel. Nah, tapi tentu saja pada saat itu Khalifah Abdul Hamid yang menjadi kepala kaum muslimin menolak total, bahkan mengatakan bahwa kami tidak akan bersembunyi di balik benteng-benteng yang dibuat dari uang-uang Yahudi. Lalu kemudian menegaskan lagi beberapa tahun berikutnya, lebih baik kami mati dan menusukkan pedang ke dalam tubuh kami daripada menyaksikan tanah ini diambil, karena ini bukan tanah kami, ini tanah umat yang menyiraminya dengan darah mereka. Si Yahudi simpan uang mereka. Seandainya kalau daulah Khilafah Utsmani ini hancur satu saat nanti, mereka bisa ambil tanpa bayar dan seterusnya. Maka kecaman-kecaman sekaligus ketegasan ini ada pada kaum muslimin ketika mereka punya kekuatan dan kepemimpinan. Nah, ternyata Ustadz Adi, kekuatan dan kepemimpinan ini yang akhirnya diincar oleh orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya mereka berhasil meluluh lantakkan kekuatan dan kepemimpinan ini pasca Perang Dunia Pertama, sehingga tercerai berailah kekuatan kaum muslimin dan negeri-negeri mereka, sehingga saat itu dibagilah wilayahnya berdasarkan perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Setelah dibagi itulah, maka Inggris memberikan wilayah itu pada Yahudi, yang akhirnya pada tahun 1948 itu didirikan negara Israel oleh PBB yang diamini oleh Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, dari situlah kemudian kekacauan dimulai, Ustaz. Jadi ini, saya pikir ini akar masalah yang harus diketahui oleh orang-orang sebelum mereka membela dan mencoba berbuat sesuatu untuk Palestina. Itu 14 Mei 1948 kan? Iya, Ustaz. Nah, itu tolong digaris bawahi ya. Itu adalah satu skema global untuk memberikan itu. Jadi bukan kemerdekaan ya. Jadi kalau kemerdekaan itu kan merdeka dari satu ekspansi penjajahan hingga ada yang dijajah. Jadi kita sedikit nanti luaskan lagi. Baik, Ustadz Felix, dari bacaan Ustadz Felix, gimana kita bisa bedakan dengan teman-teman antara pengertian Yahudi, Israel, kan? Kemudian juga ada Ibrani. Seperti apa kita bisa share ke teman-teman dari bacaan-bacaan yang bisa kita kaji? Ya, kalau salah saya mohon dikoreksi Ustadz, tapi sejauh yang saya pahami bahwasanya kita pertama harus mengenal Bani Israel, bahwa Bani Israel ini adalah keturunan daripada Israel atau Nabi Yakub. Maka ketika kita membahas tentang Bani Israel, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyeru kepada Bani Israel, maka kita memandang bahwa Bani Israel ini adalah bagian daripada memang orang-orang yang terpilih oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah katakan mereka dipilih dan dimuliakan atas seluruh umat-umat yang lain. Nah, tapi di antara mereka ini nanti akan berpecah belah setelah Yusha bin Nun itu menuntun mereka masuk ke dalam tanah terjanji yang pada awalnya mereka tolak sendiri itu, maka mereka dibagi menjadi 12 wilayah yang ya namanya Yahudi, Ustaz, mereka ribut terus, akhirnya terbagi menjadi 2. Nah, 2 wilayah inilah yang menyebabkan ada term yang baru. Term yang pertama adalah kerajaan Israel yang ada di utara, yang beribu kota di Samaria. Kemudian ada term yang lain lagi, kerajaan Yahudi, yaitu adalah dari kata-kata Yehuda.
salah satu anak daripada Nabi Yakub yang berlokasi di sebelah selatan, beribu kota di Yerusalem. Nah, maka ini sudah ada term yang baru, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dua-dua kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh Assyria dan Babilonia, lalu kemudian ditaklukkan lagi oleh Romawi, dan akhirnya muncullah gerakan Zion atau Zionis. Nah, bagi saya Yahudi ini diperintahkan di dalam Al-Quran tidak untuk dibenci, Ustaz. Artinya ya Rasulullah juga punya istri daripada orang Yahudi, dan Rasul tidak pernah memerintahkan kita untuk membenci secara langsung pada orang Yahudi. Tapi yang diminta kita untuk dibenci adalah kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat Yahudi. Seperti misalnya serakah, pengecut, lalu pembohong, tidak bisa dipercaya, selalu mengambil keuntungan, tidak taat, membunuhi nabi-nabi mereka sendiri, dan seterusnya. Nah, maka ini term sifat Yahudi, bukan orang Yahudi. Adapun Ibrani, ini adalah sebuah bahasa yang mereka gunakan, atau bisa juga digunakan untuk orang-orang yang ada, orang Ibrani atau bahasa Ibrani, yang memang membedakan antara orang Arab dengan mereka, walaupun masih satu rumpun. Jadi kalau misalnya lebih praktisnya lagi, kalau kita sebut Israel yang sekarang, berarti ini reverse-nya kepada negara penjajah tadi, bukan kepada Bani Israel. Tapi kalau kita sebut Yahudi, nah kita juga reverse-nya pada sifat-sifat orang-orang ini, tapi kita tidak membenci Yahudinya itu sendiri. Baik, baik. Boleh kita compare, Ustaz Felix, dengan penguatan dari narasi Al-Quran gitu ya. Kemudian juga ya boleh jadi juga kita bisa lihat dari naskah perjanjian lama seperti apa. Kita bisa rundutkan dia sehingga barangkali kita saling menguatkan di sisi referensi dan memberikan wawasan pencerahan gitu ya. Apa yang disampaikan Ustaz Felix ini cukup menarik, dan ini ternyata secara genealogi ya, saya pernah riset juga ayat-ayat Quran, kemudian jadi compare dengan perjanjian lama dan turunan-turunannya sampai kita menemukan dari silsilah gitu kan. Mohon izin ya, saya sedikit ini berdiri, saya sudah siapkan flip chart ini belum ditulisin apa-apa. Coba kita runtutkan dulu secara genealogis sehingga apa yang tadi Ustaz Felix sampaikan kita bisa temukan gitu kan. Kita boleh turunkan dulu dalilnya dulu ya. Dalilnya Quran. Ya, kita mulai dari surah kedua Al-Baqarah. Nanti saya ingin dari ayat 132 dulu, yang mushaf standar sebelah kiri ya teman-teman ya. Agak sedikit ke bawah di studio 2, 33, 134. Nanti baru pindah halaman. Ini dasarnya dulu. Nanti baru kita masuk ke turunannya Yahudi, Bani Israel. Boleh sini dulu Yahudi. Nanti kemudian kita ambil Bani Israel. Nanti kita sedikit juga akan bahas tentang Ibrani dan turunan-turunannya. Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Wassa biha Ibrahim. Jadi narasinya nanti akan dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini insya Allah sepakat ya. Bahkan dari tiga keyakinan besar di dunia, baik itu Muslim saat ini ataupun Yahudi atau bahkan Kristen, kan? Baik, Ibrahim, kita mulai dari sini narasinya. Kata Al-Quran disampaikan wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan satu pesan penting tentang risalah tauhid. Ya, risalah tauhid, karena di ayat 131-nya ya Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu ya aslim." Ya, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, dan ini bisa kita lacak nanti dalam perjalanan sejarah, kan? Baik, aslim, patuhlah, tunduklah pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini turunan dari aslama yuslimu. Ya, kata perintahnya disebut dengan aslim, sifat keadaannya disebut dengan Islam, frame-nya. Ya, frame itu dalam bahasa Arab disebut din namanya. Ya, kalau kita masuk ke situ, frame ini namanya Islam. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 langsung ditegaskan, inna dina indallahil Islam. Ketika masuk, maka ruang di dalamnya, semua turunan-turunannya, pintu-pintu, kemudian amalannya disebut dengan syariat itu namanya silmi. Ya, makanya kalau sudah masuk, kita menjadi beriman yakin ke pintu itu, maka panggilannya berubah jadi amanu, orang yakin. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang telah masuk ke frame Islam tadi, engkau yakin, kau beriman tanpa ragu, udkhulu fis silmi. Maka kalau kau sudah masuk, tunaikanlah kemudian turunan-turunan ajaran dari situ, kafah secara menyeluruh. Kalau kita dapatkan itu nanti, kita kerjakan dengan baik, maka Allah berikan reward kepada kita, apresiasi dalam bentuk salam namanya. Contoh di Quran surah 19 ayat 15, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nah, ini warisan dari Adam alaihissalam diteruskan risalah ini sampai dengan kita bicara ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan mewasiatkan risalah Islam ini kepada banihi. Kalau bani itu sudah jamak, ya kan? Baik, mencakup jamaknya luas, umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Bani itu generasi turunan ke bawah, ya kan? Kalau laki-laki ibnun, perempuan ibnatun, ya. Kalau kita tuliskan di sini, saya ibnun seperti ini. Perempuan tinggal tambah ta di ujungnya, ya kan? Ibnatun seperti ini. Kadang-kadang kita hapuskan ini karena ini hamzah wasal. Kita bisa hapus, terus harokat i-nya pindah ke sini jadi bin.
ini jadi bintun, ya, binti. Ya, kalau bin itu berarti anak laki-laki, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Demikian cara menerjemahkan. Kalau kita ingin gabungkan ini, ya, satu generasi ke bawah terus, ya, sampai terakhir, itu disebut bani namanya. Bani. Ya. Kalau cuma anak, walad, jamaknya aulad. Quran surah 2 ayat 233, kalimat aulad pertama, ya kan? Ketika Allah menyampaikan wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ya, keturunan sampai ke bawahnya, aulad ke bawah disebut dzurriyyah namanya. Dzurriyyah. Dzurriyyah. Ya, Quran surah ke-52 ayat 21, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Tapi kalau kita ingin jadikan semua generasi sampai habis, bani. Ya, makanya Nabi Adam itu punya keturunan sampai terus sampai berakhir, semua manusia. Karena itu semua kita keturunan ke Adam pada ujungnya kalau kita gali, ya, kecuali kalau ingin ada yang keturunan monyet, itu bukan kita gitu ya. Makanya kita tolak, ya. Ya, sampai ke Adam itu yaitu bani. Makanya kita disebut di Al-Qur'an dengan Bani Adam untuk menunjukkan genealogi kita sampai ke Nabi Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti Quran surah ke-7 ayat 31, ya, Bani Adam. Nah, kembali ke sini, ketika Allah sampaikan wasabiha Ibrahimu banihi, artinya ingin disebutkan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pesan ini terus sampaikan sampai keturunan-keturunan mereka berakhir sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya. Jadi kalau nanti Ustaz Felix ingin katakan, saya ingin berikan wasiat kepada Bani Felix misalnya, nah itu anaknya, kemudian juga yang laki-laki, perempuan, terus turunkan risalah ini sampai kehidupan berakhir, sampai kembali kepada Allah. Siapa keturunan ini? Nah, yang kita kenalkan, beliau kemudian punya istri. Yang pertama ada Sayyidah Sarah, kan? Alaihissalam. Kemudian setelah itu ada Sayyidah Hajar, kan? Ya, Sayyidah Hajar, saya senang menggunakan kata Sayyidah. Ya, Sayyidah. Kalau orang Indonesia kan suka singkat Siti, gitu kan? Siti Hajar, Siti Sarah. Ya, disingkat sih nggak apa-apa. Cuma nanti ada turunan kata di dialek bahasa Arab, Siti itu nenek. Gitu. Jadi, ada yang namanya sekarang Siti Fulan misalnya, kan? Itu. Jadi izin ya, itu singkatan orang kita kadang menyingkat. Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar. Di sini ada Ishaq, kan? Nabiullah Ishaq alaihissalam. Sekali kenapa disebut Ishaq, tahu? Belum, Ustaz. Baik, sebut Ishak itu ada riwayat menyebutkan Ishak itu ini kan bahasanya Ibrani, ya. Ya, disebutkan Ishak. Kalau kita turunkan ke bahasa Arabnya, ada yang menyebut dengan seakar dengan kata dhahak. Dhahak yaitu tertawa. Ya, kenapa? Karena ketika diinfokan beliau dalam usia 90 tahun ke atas itu akan punya anak, ya istrinya tertawa. Bahkan nanti ada menarik nih di Quran surah Hud. Hud, teman-teman, surah ke-11 di ayat 71. Ya, wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi ketika kami infokan kamu akan punya keturunan nih, gitu kan? Nah, dan disebut nanti di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat, ayat 24 sampai ke-25 sampai nanti ke-30, ya, untuk persoalan ke Nabi Lutnya. Itu disebut Ishaq dengan sifatnya bil ghulamin alim, dan namanya nanti di Quran surah 11 ayat 71 dengan Ishaq fadhahikat, gitu kan? Maka karena beliau tertawa, ya apa mungkin gitu kan kalau di Adz-Dzariyat itu sampai nepuk-nepuk pipinya, fasokat wajah. Ya apa mungkin yang begini punya keturunan, kan? Apa maka Allah balas dengan nama ini Ishak. Karena kamu tertawa dari sini, aku berikan seorang anak, gitu kan, yang di luar nalar manusia dan memberikan hiburan kepadamu sehingga engkau merasa gembira sampai tertawa dengan lahirnya itu. Ya? Dan bukan hanya memberikan kebahagiaan, tapi dia sangat cerdas, jenius. Dan kejeniusannya ini nanti akan disalahgunakan oleh sebagian keturunan yang muncul saat itu, dan datanglah kemudian ada bagian-bagian terbaik yang bisa kita lihat. Kemudian Hajar alaihissalam, ada Sayyidina Ismail, ya. Dan ini sudah kita ketahui bersama, ini yang duluan dalam versi kita umat Islam, kan? Ini lahir duluan, usianya kurang lebih 14 tahun, Ustaz Felix. Ya, jadi 14 tahun duluan, ini ya, lebih tua dibandingkan dengan Ishak. Jadi setelah Ismail nanti 14 tahun baru lahirlah Ishak. Jangan salah, ternyata istri Nabi Ibrahim itu bukan cuma 2. Ya. Kira-kira berapa nih Ustaz Felix? Pernah dengar itu? Itu nyerah saya, Ustaz. Ternyata ada lagi yang ketiga. Namanya Kantorah. Ya, Kantorah. Nah, ini bahkan di Kantorah ini ada yang sangat sekali menarik, ya. Ada yang sangat sekali menarik. Apa yang menariknya? Di Kantorah ini ada riset yang menduga, tapi ini perlu divalidasi, tapi sangat kuat sekali, bahwa ini boleh jadi nanti turunannya ke bangsa Jawi, ke Melayu ini, termasuk kita. Ya, dikenal dengan Kentura katanya, dari Campa dulu, ya, kerajaan Campa Tempo dulu, bukan yang sekarang. Ya, itu di riset sampai nanti melahirkan keturunan-keturunan. Ini ada 6 anak. Ya, ada 6 anak dari sini. Ada kemudian Madian, kan? Ada kemudian Zamran, kan?
Udah kemudian Medan. Makanya nggak tahu apakah Medan sekarang dari sini ya atau bukan ya. Dan beberapa turunan-turunan ke bawah yang lain sampai 6 anak di sini. Kemudian yang keempat ada lagi. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ada namanya Hajun. Ya, Hajun. Ini ya. Kalau ini nanti ada Madian, Medan, dan turunan sampai ke bawahnya, termasuk Surej. Ini nanti ada misalnya Kaisan. Ya, Kaisan. Makanya sekarang ada nama Kaizan gitu kan. Ini turunan dari sini. Hajun. Ya, Surej misalnya. Kemudian ada Umaim. Ya, dan turunan yang lainnya. Ini 5. Ini 6. Jadi, di sini 1. Ini 1 anak. Ini 6, 8, ini 5. Ya, 8 tambah 5, 13. Dari keturunannya. 5, 6, 1, 1. Referensinya dari mana Ustaz? Coba dibuka kitabnya. Misalnya kalau kita kumpulkan ada Al-I'lam, At-Ta'rif wal-I'lam. At-Ta'rif wal-I'lam. Wal-I'lam karyanya Syekh Abdul Qasim As-Suhaili. Abdul Qasim As-Suhaili. Nah, ini dikutip juga, nanti kita bisa temukan di Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir rahimahullah, ya, walaupun cuma sampai yang ke sini nanti. Ini diperdebatkan, tapi ini juga diteliti oleh para ulama-ulama kita, termasuk nanti dari turunan-turunan yang bisa kita lacak di referensi yang lainnya. Jadi ini di antara turunannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada baninya, itu para ulama juga mengomentari bukan hanya kepada Ishak, Ismail, kan? Awas, hati-hati ya. Wasabiha Ibrahimu banihi. Ingat baik-baik. Banihi ini, kalau kita sebut bani, kalau cuma 2 nggak nyampe kan? Waladai kan? Tapi ketika kita katakan bani, tadi kan banyak sifatnya. Berarti ini pun masuk ke sini, ini masuk ke sini, dan turunan-turunan yang akan sangat menarik turun sampai ke bawahnya. Nah, dari sini kita bisa turunkan, kita fokus kepada yang ini. Ya, kita tepikan ini sebagai bagian dari informasi saja nanti. Tapi nanti ada turunan-turunan ketika Musa lari ke Madian, nah ini kita temukan. Ya, dan yang lainnya ya. Dari sini nanti dari Ishak seperti kita ketahui, ya, disebutkan dalam ayat tadi, wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Kembalikan ke surat Hud tadi ayat 71, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha ya bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi dari Ishak ini nanti Ishak menikah, kan nggak mungkin ujug-ujug lahir Yaqub kan? Pasti ada pasangannya dulu kan? Yang tidak menikah, yang tidak disentuh. Ya, siapapun bisa mengandung melahirkan cuma satu di muka bumi. Ya, Sayyidah Maryam alaihissalam. Ingat bahasa Qur'annya, walam yamsasni bashar, nggak disentuh oleh satu manusia pun. Ya, kalau lahir tanpa bapak banyak ya, tapi yang nggak disentuh cuma Maryam. Ingat ya, jadi nggak usah ada Maryam kekinian yang ngaku-ngaku. Nah, selain itu semua mesti ada pasangan. Ishak menikah dengan Rifkah. Ya. Di kala yang ini tadi ada Kentura binti Yaktan, ya, Hajun binti Amin, ya, kemudian melahirkan ini Sarah, kemudian melahirkan Ishak kemudian menikah dengan Rifkah. Ya, Ishak menikah dengan Rifkah, melahirkan 2 anak kembar. Ini dia yang jarang banyak tahu orang. Ya, 2 anak kembar. 1 Yakub. 1 lagi Aish namanya. Ain ya sad kalau di bahasa Arab itu. Sehingga sering dituliskan seperti ini, Aish. Ya. Ini Aish dengan Yakub. Dan dua-duanya ini seringkali terutama Aish diiseng kepada Yakub. Ya, jadi ada kecenderungan condong Nabi Ishak alaihissalam kepada Yakub. Kita lihat ini sering digulati sama kakaknya gitu kan, sama saudaranya seringkali demikian. Ya, mungkin kekinian kita dibully, tapi bully ini yang dimaksudkan sayang ya, saudara kepada saudaranya juga, bukan dalam konteks yang negatif ya. Nah, karena itu mencoba oleh Nabi Ishak alaihissalam untuk bisa dipisahkan dulu supaya cari dua-duanya pengalaman dan saling merindukan untuk pada kebaikan ya. Makanya nanti Aish ini pergi nanti ke wilayah Romawi, Rum. Ini nanti akan ada turunan-turunan Romawi dari sini ke Rum. Yakub ini yang menarik. Yakub dimintakan oleh Ishak untuk datang ya, berangkat ke tempat ini abangnya dari Rifkah. Ya, berarti paman ya, sini ya, paman. Yang tempatnya memang di tempat Nabi Ibrahim dulu, sebelum beliau kemudian menyambangi Sungai Efrat dari Haran ya, dari Fadam Arab nanti ya ke Syam. Ini di Fadam Arab namanya, Fadam Aram. Ya, Fadam Aram. Nah, nanti ini punya paman, kakak abangnya Rifkah ini namanya Laban. Ya, ada yang menyebut Laman, ada Laban, itu sepakat, bukan Gaban. Ini Laban namanya, Laban atau Laman. Nah, ini Nabi Yakub ini kemudian dimintakan oleh bapaknya Ishak untuk datang ke padang Arab, dan ini hikmah juga untuk menapak tilasi.
Ya, datuknya bagaimana kemudian bisa mendekat kepada Allah sehingga mendapatkan bimbingan-bimbingan wahyu. Karena ini ada terlihat di setiap anak kan ada terlihat keunggulan-keunggulannya gitu ya. Maka diminta untuk mencari nanti pamannya Laban, dan ketika bertemu di padang Arab, Laban ini punya 2 putri. Ini yang paling menarik. Putrinya yang pertama disebut dengan Laya. Kita tulis begini aja lah, versi Arabnya kan, kita turunkan. Dan yang kedua disebut dengan Rahil. Rahil. Saat itulah ketika datang kepada Laban, ini sudah tumbuh jadi pemuda, ini juga tumbuh jadi pemudi kan. Kemudian Laban meminta kepada yang aku pilih deh, salah satu, ini kan, untuk kamu jadikan istri. Baik ya. Rahilnya cantik, yang Laya juga cantik, itu perempuan, tapi ini lebih, gitu kan. Ya, walaupun orang bilang cantik kan relatif, gitu kan. Kalau jelek mutlak, gitu. itu candaan orang ya teman-teman. Tapi semua cantik ya, relativitas itu punya nilai yang sangat tinggi. Rahil lainnya ya, dan Nabi Yakub terjebak di dilema di antara 2 cinta pada saat itu, karena sifat kebaikannya menjadikan ingin selalu menyatukan kebaikan. Jangan ada orang merasa kemudian mohon maaf ya tidak mendapat bagian, atau misalnya merasa tersingkirkan atau tidak terpilih. Dan pada waktu itu belum ada syariat untuk memilih ya antara adik dengan kakak. Ya, kalau kita kembali ke surah An-Nisa di ayat 23 itu kan, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah ini, lihat ya, paling kanan sebelah bawah teman-teman sekalian. Ya, yang dilarang itu ya, hurimat alaikum ummahatukum, dan turunannya diharamkan bagi kalian menikahi yang mahram-mahram berikut ini, sampai nanti di bawah wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan bagi kalian menggabungkan ya saudari dalam satu kandungan, adik, kakak. Nih, istri saya punya adik perempuan, nggak boleh saya nikahi adiknya dalam syariat kita sekarang, illa ma qad salaf, kecuali yang dulu itu pernah ada. Nah, karena belum ada ketentuan, daripada nanti ada satu di antaranya yang merasa dirugikan atau merasa kurang nyaman karena mungkin dinilai nggak dinilai baik oleh Yakub, maka Yakub dengan segala niat baiknya menikahi keduanya. Ya, menikahi keduanya. Laban setelah ini beranjak, nanti di sini, nah teman-teman sekalian, Laya melahirkan 6 orang anak. Ya, 6 orang anak. Di sini ada 6. Ya. 1 Rabin. Kedua Syam'un. Ya, Syam'un dieja juga dengan Simon. Ya. Baik ya. Yang bukan Simon yang juri itu ya, American Got Talent atau British Got Talent ini Simon. Tapi nanti saya akan masuk kalau ada waktu, kita bisa balik bedah tentang Hollywood. Nggak banyak orang tahu itu. Nggak banyak orang tahu. Ya, saya lompat sedikit ya. Lompat sedikit. Saya balik. Hollywood itu apa artinya? Hollywood kayu suci, Ustaz. Kayu suci. Kenapa disebut kayu suci? Nah, belum tahu saya. Karena ini terambil dari satu kisah sejarah. Ada seorang penyihir dulu. Ini kita bisa lacak. Penyihir dia punya satu kayu. Ya, biasanya kan kalau kita lihat ya narasi-narasi Harry Potter dan sebagainya itu pakai kayu kan. Ya, jadi begitu di kayu ini dia punya satu keistimewaan dalam narasi mereka, sihirnya itu ketika diberikan sihirnya dia bisa mengendalikan pikiran orang-orang yang kena sihir kayu suci itu. Maka dia bisa diarahkan sesuai dengan pemiliknya, si pemilik kayu itu. Maka kemudian dibuatlah Hollywood untuk memberikan kesan bahwa dari tayangan-tayangan yang terproduksi ditampilkan oleh Hollywood ini diharapkan bisa mempengaruhi pikiran orang-orang sehingga dibawa ya kepada keinginan orang yang membuatnya. Nah, siapa yang bikin itu? Nanti ada turunannya. Ya, nanti itu bisa banyak kan loh. Ya, kalau nggak percaya silakan, nanti kita bisa bedah tuh. Saya itu jarang ada hampir mungkin nggak pernah ya nonton film atau apa gitu. Tapi saya karena suka baca, lihat, kita narasi kita ambil, lihat cek sejarah, dan ternyata terbukti. Ya, kenapa Lord of the Ring yang nyari itu temannya kan namanya si Sam. Ya. Tapi yang Transformer si Sam juga tuh. Kenapa disebut Sam? Ya, Ustaz Felix tahu kura-kura ninja ada berapa? 4, Ustaz. 4. Siapa namanya? Donatello, Leonardo, Rafael, sama satu lagi Michelangelo. Tuh, pernah merasakan sesuatu nggak? Kenapa namanya pelukis semua? Renaissance. Ya, bukan hanya itu, Da Vinci Code. Oke. Ya, ada turunan. Nanti teman-teman kita bahas lain waktu deh. Nanti lain waktu kita bahas. Ya, kenapa ada Satya Baja Hitam, Kotaro Minami, kemudian apa namanya belalang tempur, ya tendangan maut, terus Susuke Watanabe bikin Dragon Ball tahun 1996, ya ada apa namanya Son Goku, Son Gohan, Piccolo dan lain sebagainya. Terus kenapa ketika di Kamehameha di atasnya itu ada bulatan? Lain waktu kita bahas deh. Kasih dulu ya. Rabin, Simon atau Syam'un, Lewi. Ya, kadang ditulis pakai V begini, Lewi. Ya, kita baca dengan Lewi, bukan Levis ya. Levis yang bisa kita lihat ya. Kemudian setelah itu ada Yahuda, ini dia. Yahuda. Ya. Baik, ini kita lihat kenapa tadi kita bicara dialog Ibrani dengan Aramaik dengan Arab ini saya kotaki di sini. Rabin, Syam'un, Lewi, Yahuda, ya, Isakar. Kemudian Zabalon. 6 orang anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari Rahil ada 2. Ya, 2 melahirkan 2 orang anak. 1 Nabi Yusuf. Ya, dan jadi nabi nanti alaihissalam.
Yang kedua adiknya Bunyamin. Ya, Bunyamin. Ida Royani nggak ada sini ya. Maaf, beda. Ini Yusuf dan Bunyamin. Nanti yang dua ini pun, ini melahirkan 6 orang anak, ini 2 orang anak. Maka Laban melihat bahwa ini ketika sudah mulai tumbuh, diminta kembalilah oleh Ishak untuk balik lagi. Ya, untuk dapat pencerahan lagi, balik, melepas kerinduan. Maka ketika akan balik ini, oleh Laban diberikanlah kemudian masing-masing asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga. Laya itu diberikan asisten bernama Zalfa. Ya, kemudian ini Rahil diberikan asisten bernama Balha. Ini Zalfa, ini Balha. Baik. Ya, Yakub tadi karena memang ada fitrah kenabian, terus ini lihat tuh napak tilasnya jalurnya seperti ini. Makanya ini sunnah juga kepada kita kalau ada anak kelihatan baik ya, sampai kaget tuh. Ada anak kelihatan baik, maka dilihat jalur baik ke kakek moyangnya untuk napak tilas belajar dari situ. Maka Nabi Yakub karena merasa ini asisten rumah tangga saya takutkan mahramnya ada pergulatan dan sebagainya, jadi salah lihat, salah ide dan sebagainya, sekalian dinikahinlah. Ya, maka dinikahi kemudian ini Zalfa dengan Balha, masing-masing dari sini nanti melahirkan 2 orang anak lagi. Ini 2, ada Jad dengan adiknya, kemudian di sini Dan juga dengan adiknya. Ini 2, ini 2. Jadi di sini 6, di sini 2, di sini 2, di sini 2. Ya, jadi 6 ditambah dengan 2 8, ditambah dengan 2 10, tambah dengan 2 12. Nah, jadi anaknya 12 karena lebih daripada kalau 1 kan walad, kan? 2 waladain, 3 dan seterusnya aulad, tapi kalau ini melahirkan keturunan lagi keseluruhannya, maka kita kembalikan ke kata tadi namanya bani. Makanya di Quran surah kedua ayat 132 disebutkan wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Jadi Yakub pun meneruskan risalah bapaknya untuk menyampaikan risalah nilai keislaman kepada seluruh generasinya. Dari sinilah teman-teman sekalian akan melahirkan turunan-turunan yang tidak akan terlepas dari apa yang kita alami sampai dengan saat ini. Boleh jadi juga kalau kita cari secara genetis mungkin akan tersambung dari bagian-bagian itu. Ya, di sini dari Levi misalnya ini banyak melahirkan keturunan para nabi. Ya, Musa jalurnya dari sini. Musa anak siapa? Ya, Musa itu kan anak Imran, tapi bukan Imran bapaknya Maryam. Ya, beda ya. Maryam, Imran menikah yang di Ali Imran tuh, Imran bapaknya Maryam menikah dengan Hana, lahir Maryam, dari Maryam lahir Isa alaihissalam. Itu jalurnya nanti bersama dengan Nabi Zakaria, jalurnya ke Yahuda ke sini. Ya, tapi di Levi ini nanti ada Musa. Ya. Musa bin Qahat bin Azar bin Levi. Azarnya bukan Azar yang bapaknya Nabi Ibrahim. Ingat, bukan yang itu ya. Bukan nanti kita tarik ke atas, walaupun di situ ada perdebatan antara bapak dengan paman. Yang bin Azar bin Tahur, kemudian bin Abir. Nanti dari kata Abir saya turunkan jadi yang berani. Kan? Bin Kinan bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Naik ke atas. Ini nanti ada Musa, ya, termasuk nanti banyak sekali turunan Nabi dari ada Harun. Ya, Harun ternyata itu kakaknya Musa, 3 tahun beda usianya. Nanti di atas itu ada Maryam. Ya, Maryam itu bukan anaknya Imran saja. Di sini pun ini Musa itu punya saudari namanya Maryam. Maryam juga. Ya, nanti Musa punya kakak namanya Harun, beda usia 3 tahun. Harun juga punya kakak perempuan namanya Maryam. Itu nanti yang menghanyutkan Musa di dalam tabut itu sampai nanti kisahnya Fir'aun. Makanya ketika ada zamannya Nabi Isa mengatakan ya ukhta Harun, ya kan? Kepada Maryam di masa Nabi Isa, ya ukhta Harun, kamu saudarinya Harun. Kok kenapa jadi begini kan? Kamu itu orang suci, orang baik, kenapa kok tiba-tiba punya anak? Ya ukhta Harun. Ya kan? Kenapa disebut ukhta Harun? Ada 2 pandangan di situ. Yang pertama karena Harun punya saudari namanya Maryam, dan diserupakan. Yang kedua kiasan sama-sama solihahnya. Engkau tuh solihah, engkau tuh baik, kenapa berbuat begini? Maka dijawablah oleh kalimatnya Isa. Ya, inni Abdullah dan seterusnya nanti ada di Quran surah 19 itu. Ya, dari sampai nanti dari ayat 26 diminta puasa, kemudian menjawab ke bawahnya sampai dengan ayat 33 dijamin keselamatannya. Ya, Quran surah 19 ayat 26 sampai dengan 33-nya. Nah, ini turunan Nabi di sini banyak. Nah, dari sinilah teman-teman sekalian ada pendapat yang mengatakan yang dari keturunan Yahuda inilah pertama melahirkan bangsa Yahudi. Bawah. Ya, saya ulang ya. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, dari turunan ini yang melahirkan nanti bangsa Yahudi. Ada yang beralasan bahwa Yahuda antara bahasa Ibrani ke Aramaik. Jadi Ibrani itu bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim di Padan Aram pada saat itu. Ya, Padan Aram ini teman-teman itu sezaman dengan Raja Namrud. Ya, Nimrud. Ya, ada yang pakai dal, kemudian di Arab pakai menggunakan dal. Ya, Nimrud atau Namrud. Nimrud ini di Padan Aram wilayahnya, teman-teman sekalian, sezaman dengan Namrud. Itu yang terjadi dialog nanti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208 di paling kanan, agak sedikit ke atas. Ya, jadi ketika alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih atahullahu mulk itsala Ibrahim, ya, apakah engkau tidak memperhatikan dialog antara Ibrahim dengan seorang raja penguasa yang zalim pada saat itu? Ya, nanti kita akan lihat teman-teman sekalian turunannya. Jadi ini bahasanya menggunakan masih bahasa Ibrani. Ibrani itu ada yang mengatakan terambil juga dari
kegiatan Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim yang senang beliau menyeberang. Ya, kemudian merantau, menyeberang, berdakwah dan sebagainya, karena itu disebut dengan Ibrahim. Ya, di bahasa setempat mengatakan yang bisa merantau, yang bisa menyeberangi. Ya, dari kata ini ada juga yang mengatakan turunan dari kakeknya Ibrahim yang tadi saya sebutkan, bin Azar ke atasnya bin Taruh bin Abir. Ada di kata Abir ini turun menjadi Ibrani. Hanya ketika beliau menyeberang melewati sungai Efrat sampai dengan ke Aram, ya, saya ke wilayah Syam sekarang. Syam sekarang, ya. Kalau Syam sekarang berarti 4 negara kan? Ya, Palestina, Syria, Lebanon, Jordania gitu ya. Sampai di situ bahasanya sudah Aramaik. Jadi 2000 tahun sebelum Masehi itu menggunakan Ibrani, ke situ menjadi Aramaik, dan beda-bedanya tipis. Dia menggunakan dal di situ. Sehingga disebut dengan Yahuda. Di Arab ini nanti disebutnya dengan dal. Ya, makanya nanti Nimrud jadi Namrud, gitu kan? Dan Yahuda menjadi Yahuda, Yahud, ya. Yahud, maka dari sini ada yang beranggapan bahwa Yahudi sebagai turunan dari generasi genealogi, ada yang mengembalikan ke sini. Ya, kata Yahud. Ya. Ada juga yang kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ini, teman-teman sekalian, ya, Yahudi di sini yang dimaksudkan itu menunjuk kepada bukan satu bangsanya, tapi karakteristik yang diinginkan berubah. Ya, sebab setiap mereka melewati sebuah generasi tertentu, itu selalu membuat persoalan. Dan persoalan ini jadi sesuatu yang sangat serius. Ya, terutama nanti berkembang setelah wafatnya Musa alaihissalam. Anda bisa lihat ya di masa kisah yang sangat populer ya di masa Ishak Yakub, kemudian Yakub punya Yusuf ini yang tadi saya sampaikan dari Rahil turun Yusuf alaihissalam, kan kita ada surah ke-12 kan, surah Yusuf. Ya, bagaimana 10 saudara ini selain Bunyamin, bagaimana mulai terlihat karakteristiknya untuk menyingkirkan saudaranya, menipu bapaknya dan sebagainya, ya. Dan itu nanti diperbaiki. Ya, bahkan ketika kembali nanti ya ke masa ke Mesir dan dibebaskan oleh Musa, nah sepeninggal Musa ini yang muncul persoalan. Ya, persoalan sangat serius sekali. Persoalan sangat serius di sini sampai di Al-Baqarah ayat 79 itu dikecam oleh Al-Quran langsung bahwa ada satu informasi penting yang Allah sampaikan setelah sepeninggal Musa pada khususnya ketika mereka merubah ajaran-ajaran Musa dan menuliskan versi-versi mereka sendiri. Ya, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celaka nih. Celaka yang dimaksudkan bagi mereka dan bisa mencelakakan orang lain. Itu bisa bahaya gitu kan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengubah ya dengan karya mereka sendiri tuntunan-tuntunan yang telah Musa berikan kepada mereka dari generasi sebelumnya dengan harapan bisa memengaruhi orang dan bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Kalau beda pendapat sudah biasa dan menghadirkan pendapatan itu juga digabungkan. Ya, jadi dua sekaligus di situ. Dan celakanya apa? Celakanya mereka juga menyampaikan sebuah narasi-narasi yang nanti memberikan inspirasi pada generasi setelahnya untuk berbuat yang lebih daripada itu. Apa diantaranya? Gini misalnya, saya itu sejak nggak banyak orang tahu mungkin ya, tapi ini juga bisa kita share nanti lain waktu. Saya itu Ustaz Felix, selain menghafal Al-Quran juga, saya menghafal dari kitab-kitab lain. Seperti Bible juga saya menghafal. Ya, dan saya dari sejak masuk kelas 1 aliyah, ya ada yang masuk Islam dan saya pinjam ya dari versinya Barnabas, versi yang lain, versi yang ada perubahan dan sebagainya itu saya kumpulkan. Jadi kadang kalau saya sedang libur, saya pergi ke toko buku, saya kumpulin lagi ada versi yang baru nggak, ada yang baru nggak, jadi saya pelajari lagi. Nah, sekarang contoh gini misalnya, coba Anda buka di Perjanjian Lama, itu kitab Kejadian. Ustaz Felix boleh googling lah ya, kan sekarang sudah online ya. Di Kejadian coba buka pasal 32 ayat 28. Ya, pasal 32 ayat 28. Ya. Kitabnya Kejadian. Kitab Kejadian. Ya. Ada, maka orang itu berkata, boleh bantu saya di situ? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel. Ini dia. Belum selesai itu. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel, ya. Sebab engkau telah bergumul melawan itu dia. Iya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang. Itu persoalannya. Ya. Wah, ini yang paling bahaya nih. Jadi diantaranya apa? Ini juga yang paling kita sulit terima nih. Ya, ini saya mohon izin ya teman, ini argumentasi ilmiah ya. Jadi kita sedang belajar untuk mengkomparasikan. Nanti kalau keberatan kita bisa diskusi ya. Jadi kita bisa biasakan masuk ke ranah ilmiah. Seperti orang tua kita dulu diskusi. Jadi bukan memotong ya. Kalau memotong nanti jadi saling serang. Itu oleh Al-Quran disebut dengan wala tubadzir tabdzira. Ya, dan janganlah engkau berbuat yang sia-sia. Dari kata badzara itu muncul bazar. Itu dalilnya di Quran wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau menjadi bazar dengan sebazar-bazarnya. Innal mubadzirina, sungguh para bazar itu kanu ikhwana syayatin, boleh jadi akan dekat kepada setan. Wa kana syaitan rabbihi kafura, sedangkan setan itu kepada Rabbnya dia ingkar. Makanya kalau ada bazar yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, yang suka mencela, yang suka hadirkan hoax, yang suka mengadu domba, nah itu sudah ada wala tubadzir tabdzira. Kalau murid saya tahu tasrifan sorofnya, badzara yubadziru tabdzira. Nyambung Ustaz ya, antara bazar sama tabdzir. Mohon izin teman-teman di bazar, mohon izin ya. Jadi ini cuma kajian ilmiah. Kajian
ilmiah ya. Tapi kalau Anda keberatan ya enggak apa-apa. Kalau memang itu tugas ya, saya tidak menghormati itu. Tapi kalau Anda ditugaskan mengamati kajian saya juga, itu mungkin hidayah yang Allah berikan. Insyaallah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini ya. Nah kan di situ ada persoalan. Apa narasinya di situ? Nah, orang itu berkata, ya, namamu sekarang sudah bukan Yakub lagi. Apa namanya? Israel. Di sini kita temukan kalimat Israel pertama. Nanti saya mau bandingkan antara Israel yang ada di Al-Quran dengan Israel yang ada di dalam ini Kejadian. Pasal 32 ayat 28. Saya udah baca sarahnya ya, udah baca tafsirnya nih. Jadi saya tahu tafsiran yang menafsirkan malaikat, tafsir menafsirkan Tuhan, manusia dan sebagainya. Insya Allah sudah saya baca dan saya baca referensinya dari mana turunannya. Ya, saya sudah membiasakan itu. Jadi nanti di sini persoalan utamanya adalah satu. Yakub alaihissalam. Ini anaknya Ishak, turunan Nabi dan jadi Nabi kemudian. Makanya Nabi mengatakan, ya ini dari orang mulia, dari mulia, rahim yang mulia, orang mulia lagi. Ya Nabi Muhammad SAW itu turunannya nanti dari mulia, ya dari ke Yusuf, Yakub mulia, Ishak mulia, Ibrahim mulia sampai dengan ke atasnya. Nah, saya teruskan ke sini. Tapi di sini di Kejadian, ya pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak ya, Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Manusia juga kalah. Karena kalah itulah kemudian ya Yakub dinobatkan menjadi yang paling kuat pada masa itu, disebutnya dengan Israel. Jadi ganti nama jangan Yakub, Israel, untuk menunjukkan kekuatan. Ya jangankan manusia, Tuhan aja kalah. Ya, jadi persoalan teman-teman sekalian, ini persoalan yang paling pertama menunjukkan bahwa ada problem di sini. Ya, ada problem dan problem ini udah disoal oleh Al-Qur'an. Ini jadi celah kan, jadi orang jadi salah cara berpikirnya. Cara pandangnya salah. Cuma nanti di dalam tafsirnya ini ada keterangan-keterangan yang mengatakan Yakub juga cedera bagian pangkal pahanya gitu kan. Jadi begitu Tuhannya kalah, kemudian Tuhan balas pukul ke bagian pangkal paha. Kenalah pangkal paha itu sampai sekarang, karena itu orang Yahudi tidak senang makan bagian paha yang tertutupi oleh kulit itu. Asalnya dari situ, ada tafsiran demikian. Itu bukan tafsiran Quran ya, tapi turunan dari sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau turunkan bahwa ini yang disoal oleh Al-Quran. Dan karakter ini terbawa pada akhirnya. Ya, apa yang menjadikan terbawa ini yang kemudian disoal oleh Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW, ya adalah membangun sebuah keyakinan-keyakinan dari satu naratif yang dikreasikan tersendiri dan diwariskan pada generasi setelahnya. Di Tauratnya kemudian ditepikan, muncullah Talmud, muncul turunan-turunan lain, itu diwariskan. Kita harus bangga nih, Tuhan aja kita kalahin, nenek kakek moyang kita dulu ngalahin Tuhan, kan? Maka sekarang kita mesti lebih hebat. Makanya jangankan manusia, perjanjian dengan Tuhan yang diabaikan. Ya, bisa bayangkan nggak, komitmen dengan Allah begini, besoknya dia hilangkan lagi. Jadi bikin perjanjian dengan Tuhan, narasinya banyak sekali. Kalau Anda mau cek misalnya, yang pertama kali di Al-Baqarah, saya bisa turunkan dari Al-Baqarah dan di Al-Maidah khususnya, gitu kan, dan turunan yang lainnya, termasuk di Al-Qasas. Di Al-Baqarah itu kan muncul pertama kali dari Bani Israel. Saya kembalikan dulu, lompat sebentar ke ayat 51. Nanti saya balikin ke Bani Israel ayat 40, 47 dan turunannya, gitu kan. Ayat 51-nya kan jelas, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kalian ini kan sudah komitmen mau nyembah Allah, diutus Musa. Ya, Musa tuh udah baru belum kering tuh tapak kaki itu. Tapak kaki belum kering, dibebaskan dari Firaun dan turunan-turunannya gitu kan. Yang turunan maksud di sini bala tentara yang pada saat itu ditenggelamkan ya di Laut Merah itu. Ketika semuanya selesai, selamat dari itu, Musa diminta oleh Allah menghadap dulu untuk mendapatkan pedoman Hudan itu. Yang kelak disebut dengan Taurat. Itu nama umumnya Hudan. Nabi Adam dapat Hudan, jadi semua nabi punya Hudan. Al-Baqarah ayat 38. Yaqulna habitu minha jami'a fa imma yatiyanakum minni Hudan. Musa dapat Hudan, nanti namanya Taurat, gitu kan? Hudan tahu dari mana? Quran surah 17 ayat yang kedua. Wa id ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Maka ketika dia kemudian berangkat ke Tur Sina itu, ya, kemudian untuk mendapatkan turunan dan Commandment 10 perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Sudah komitmen mau nyembah Allah, dijaga juga oleh Nabi Harun ya alaihissalam, dijaga di situ dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka tiba kemudian menyalahi ketentuan Allah, langsung pengen dihadirkan Tuhan ya lewat sesembahan dari anak lembu itu, yang ketika mereka lihat satu kaum mereka menyembah punya Tuhan tertentu, dia katakan, tolonglah sendiri kan, buatkan kepada kami seperti ini sehingga kami bisa mengikuti jejak orang-orang itu. Anda bisa bayangkan nggak? Baru punya perjanjian dengan Tuhan dan dilanggar lagi. Nanti ada yang bunuh nabinya. Nanti yang saya mau cerita lagi lebih dahsyat lagi. Nabi Musa disuruh perang dengan Tuhannya. Kita mau duduk-duduk aja sampai kamu menang katanya. Nanti kita masuk saat masuk bab Palestina. Ya, saat masuk ke situ. Jadi ini udah biasa. Tuhan aja dilanggar, apalagi kamu, apalagi saya. Kalau sekarang ada perjanjian peta damai, nah ini mau kita tarik tuh ke sini. Tahun sekian dilanggar lagi. Ya ini karakter yang dibawa turunannya. Tapi apa nggak ada solusi? Ada, belum sampai kita. Ntar sebelum subuh nyampe situ, insya Allah. jadi saya ingin bawa ke narasi itu. Nah, ini turunan dari sini, teman-teman. Jadi ini yang merubah karakter cara berpikir. Tadi dikecam oleh Al-Quran. Kalau kamu benar ahli kitab, yang pernah dapat kitab, jujur dong sampaikan apa isinya. Bandingkan. Makanya banyak di Al-Quran itu tawaran-tawaran untuk mengungkapkan kebenaran.
Ya, coba sampaikan kebenarannya. Terus bisa diuji, silahkan uji. Ini benar nggak bahasa Tuhan seperti ini? Ya, apakah ini bahasa manusia? Kalau bahasa Tuhan nggak akan bisa. Semua manusia bisa menirunya. Makanya Al-Quran tegas sebelum disampaikan kepada kita, ya, nilai-nilainya, tuntunannya, hikmahnya, itu bahkan menawarkan dulu, bahkan menantang. Kalau Anda meragukan ini kalam Allah, firman Allah, silahkan Anda buat seperti ini. Maka Anda nggak bisa temukan. Walaupun Anda kumpulkan kemudian jin dan sebagainya untuk membuat yang semisal itu, tidak akan dapatkan. Dan nggak ada satu kitab suci pun di muka bumi ini yang menghadirkan tantangan kepada semua manusia untuk menguji otentisitasnya kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Maka dengan itu Al-Quran begitu pede kemudian menyampaikan sebuah pesan, coba perbaiki, jangan begitu. Nanti ini melahirkan keburukan-keburukan. Ini akan melahirkan pertentangan-pertentangan, perselisihan, pertumpahan darah. Dan itu terbukti sampai dengan kekinian. Nah, padahal karakteristik Yakub itu nggak seperti itu. Wah, bagaimana ini seorang manusia bisa melawan Tuhan Sang Pencipta dan bisa menang? Ini yang paling dahsyat tuh, saya menang lawan Tuhan. Nggak kepikir juga saya itu. Kalau mungkin bergumul, ya kita juga bingung juga gitu kan. Tapi ini sampai menang lawan Tuhan, Anda bayangkan. Ya, maka disinilah kemudian Al-Quran ingin meluruskan bagaimana salehnya Yakub. Ya, bagaimana Yakub itu begitu taat. Terutama di surat Yusuf, sampai diturunkanlah surat atas nama anaknya Yusuf. Ya, di surah ke-12 itu kalau teman-teman baca bagaimana sampai saking taatnya kepada Allah, setiap urusan-urusan yang terkait dengan pendidikan di rumah pun ketika anaknya salah, beliau bisa memberikan hukuman. Tapi saking waroknya dan taatnya kepada Allah, beliau mengembalikan itu, minta petunjuk kepada Allah bagaimana bersikap. Sampai anaknya mengatakan, "Bapak, kok masih begini aja?" gitu kan. Nah, dia berkata apa? "Innama ashku bathi wa huzni minallah." Saya hanya menghadirkan curhat saya kepada Allah saja. Ya, saya ingin menghadirkan tangisan saya kepada Allah saja supaya Allah berikan petunjuk yang terbaik untuk kalian, untuk kita semua. Nah, karena luar biasanya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kepatuhannya kepada Allah, ya Allah dalam bahasa dahulu turunan daripada Ibrani, kemudian nanti ke Aram, ke Aramaik, itu disebut Il namanya. Il. Il seperti ini. Il. Ya. Nanti kesananya juga ada Eli. Ya. Nah, ini nanti kita bahas lain waktu lah kalau lagi diskusi kan, ketika ada yang diserupakan dengan Nabi SAW ya, kemudian dia di tiang salib dia mengatakan Eli Eli lema sabaktani. Ya Tuhan Tuhan, yang sesungguhnya kenapa engkau tinggalkan saya, kan? Nanti jadi Eli dari kata Il asalnya, Il. Makanya malaikat-malaikat tuh ujungnya ada yang Il. Masih ingat Jibril, kan? Mikail, Israfil, itu menunjukkan utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk tugas-tugas yang terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau makhluk-makhluk dalam konteks urusan kehidupan. Ya, sebelum kembali kepada Allah. Nanti ada maknanya nanti di kajian tauhid kalau Anda di Mira bergabung, saya turunkan di bab-bab itu. Il itu menunjuk kepada Allah. Di bahasa Arabnya Allah. Nah. Isra. Ya, seperti ini. Ini yang bahasa Arab, ya Asra Yusri. Tapi kalau kita ambil turunan ke sebelumnya, jadi ke seperti ini, Isra, ya. Kita punya hamba, Abdun. Karena semua Nabi, Rasul, itu puncak tertinggi pujiannya dari Allah itu ketika menjadi hamba. Anda bayangkan, dan itu setara teman-teman sekalian, dengan semua hamba-hamba Allah disebut dengan ibad. Setara yang dimaksudkan dalam konteks diksi ya. Diksi, artinya Allah membangun kesetaraan dalam konsep penghambaan kepada Allah, bahkan dalam beribadah. Makanya Nabi pun, senabi-nabi tetap sholat. Rasul tetap sholat. Jadi kalau ada orang sekarang bukan Nabi, bukan Rasul, tiba-tiba kemudian nggak sholat, itu ada yang salah. Ya, walaupun kita datang dia udah pakai jubah, pakai peci, pakai apa, terus datang gitu kan, Pak Yai, tolong saya ini begini, udah adzan Allahu Akbar. Tapi Yainya diam aja gitu kan. Anda tanya, udah adzan kok nggak sholat Pak Yai? Oh, kalau Pak Yai itu fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Ada yang masih belajar. Nah itu kata Kiai Hasim konslet. Dia punya kitab Kiai Hasim, Hadratus Syekh, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari punya kitab yang kedua dari 19 kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut dengan aliran Abahyun, datang tahun 1333 Hijrah, itu ke Jawa. Aliran demikian. Nah, hati-hati teman-teman ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini ya. Teman-teman sekalian. Ya balik ke sini, Isra itu abdun, hamba. Makanya Nabi Muhammad ketika diisrakan disebut dengan hamba, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, dan banyak nanti turunan hamba-hamba itu disebutkan dalam Al-Qur'an, baik Yakub ya, menyebut Yakub, kemudian Ayub dan turunan-turunannya. Ya, ni'mal abdu innahu awwab. Kan ni'mal abdu, ni'mal abdu, ni'mal abdu. Ini kembali kepada hamba. Di hamba itu abdun itu seakar senapas dengan Isra'il itu Allah. Jadi sebetulnya ketika disebutkan Isra'il itu mengandung arti Abdullah. Hamba Allah yang taat. Dan Nabi pernah menyampaikan ni'mal abdu Abdullah. Ya, ma yaqumul lail. Nikmatnya seorang hamba adalah Abdullah, hamba terbaik sepanjang dia bisa bangun malam. Dan Israel ini adalah ya di antara hamba yang sering menengadah di waktu malam. Makanya ada hadis Nabi menyampaikan demikian, dan itu nanti turun ayat tahajud di antaranya ya, yang Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Jadi asalnya makna Israel itu makna positif. Ya, menunjuk kepada hamba Allah yang sangat taat, itu Nabi Yakub. Jadi saking taatnya kepada Allah, patuh, menerima qadar, mengikuti tuntunan, maka mustahil bergulat dengan Tuhan, apalagi menang.
Jadi agak-agak sulit diterima kalau Tuhan di smackdown sama Yakub itu kan sampai dengan kalah. Jadi persoalan di sini, ya. Nah, maka kita kembalikan ke sini. Ini narasi Al-Qur'an itu menghadirkan Nabi dengan segala keistimewaan dan kehormatannya. Nanti Anda bisa bandingkan lah, Anda bisa baca keterangan kalau ada yang menyebutkan misalnya, mohon maaf sekali, Nabi Daud seperti ini, Nabi Nuh, Nabi Lut bisa selingkuh, Nabi Nuh bisa begini, itu hal-hal yang kemudian diluruskan oleh Al-Quran dengan menampilkan segala kehormatan-kehormatannya. Termasuk Yakub yang nanti kemudian disebut dengan Israel, anak-anaknya. Yang tadi itu 12 ini, karena 12 itu banyak, dengan keturunan ke bawahnya disebut Bani, mengisyaratkan bahwa dengan dari nama Bani ini akan melahirkan keturunan-keturunan ke bawahnya, yang memberikan pengaruh dalam kehidupan dunia. Kan? Maka diikatlah ini kepada bapaknya ke atas, kan? Yaitu Yakub, yaitu Israel, maka disatukan kata Bani dengan Israel menjadi Bani Israel. Seperti ini. Ya. Maka narasi ini akan terbawa Bani Israel, dan Bani Israel ini nanti akan menurunkan banyak hal. Awalnya ini baik. Ya, kalimat ini baik, tapi tidak menjamin perilaku keseluruhannya, kan? Karena nanti lingkungan akan mempengaruhi fabawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Ini akan mempengaruhi bagaimana nanti mereka akan bersikap, ya. Karena itu yang disoal oleh Al-Qur'an nanti sikapnya, bukan orangnya. Sepakat dengan Ustaz Felix tadi, silahkan cek dalam Al-Quran. Ya, bahkan banyak sekali orang-orang yang bermasalah di Quran, bukan orang yang disebutkan. Ya, Anda pemirsa kalau kenal Firaun, dan saya akan tanya Anda kenal di mana, itu coba silahkan cek. Firaun kan nggak pernah disebutkan namanya. Sefiraun-Firaunnya, itu saya sering katakan, Sefiraun-Firaunnya gitu. Ya, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, gitu kan. Itu nggak pernah disebut namanya. Abu Lahab, ya kan. Ya, bahkan nanti ada Abu Jahal, kan, turunannya yang sampai kepada kita dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan oleh Al-Quran, itu inisialnya. Ya, karena memang yang bermasalah bukan namanya. Ya, bukan orang dalam arti zatnya, gitu kan? Dalam arti namanya, etnisnya. Enggak, kita nggak nyoal etnis kok. Ya, kalau ada yang mengatakan antisemit, bukan. Ini bukan itu yang disoal, perilaku. Makanya ketika Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam diperintahkan datang kepada Firaun untuk berdakwah, gitu kan? Dan yang disebutkan apanya? Quran surah 20, teman-teman, Toha, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Gitu kan? Ya, Musa dan Harun pergilah kepada Firaun. Raja disebutkan inisialnya untuk memberikan kesan bahwa ini namanya nggak salah. Jadi jangan sampai ada orang kemudian berbuat salah, Anda soal namanya. Karena belum tentu orang punya nama serupa berbuat yang buruk. Oh, hati-hati, kan? Dan jangan pergunjingkan namanya. Itu ini luar biasa nih, namanya Hasan kelakuan Joni misalnya, kan? Anggap begitu, Joni juga nggak begitu. Ya, jadi jangan sampai kita masuk ke keadaan yang belum tentu benar adanya, gitu kan? Dan dahsyatnya apa? Ini nanti dikutip kekinian sampai inisial disebutkan, sampai kan sekarang jadi narasi, kan? Termasuk di kepolisian misalnya, kalau ada orang salah kan inisial disebutkan. Ya. Misalnya ini telah melakukan satu perbuatan dengan inisial TS, gitu kan? Ini dan seterusnya. Kenapa? Untuk menghormati sebuah nama, karena perbuatan yang disoal. Kata Al-Quran, innahu tagha. Dia sudah mulai menyimpang. Penyimpangannya yang disoal, bukan kedudukannya. Ya, silahkan Anda menjadi raja, silahkan jadi pemimpin, silahkan jadi pejabat, silahkan jadi konglomerat. Tapi ketika itu sudah membahayakan orang lain, datanglah kemudian agama untuk memberikan pencerahan supaya dikembalikan pada kebaikan. Makanya di Islam itu yang jadi direktur tetap jadi direktur, raja tetap raja, presiden presiden, pejabat tetap pejabat. Jadi berislam itu tidak menurunkan status keduniaan, tapi mengangkat. Persepsi ini yang harus dibawa, kan? Dan indahnya faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan dengan lembut, dengan baik. Mungkin dengan kelembutan itu mulai sadar dan memperbaiki keadaan dirinya. Nah, ini saya mau tunjukkan bagaimana narasi Al-Quran dibangun untuk membentuk kata Israel. Dan Bani Israel ini turunan yang diharapkan ketika disebutkan kalimat Bani Israel itu Allah ingin luruskan dengan kata-kata terhormat gitu loh. Anda itu keturunan orang soleh, Anda itu keturunan hamba Allah, Anda terjaga dengan kemuliaan dari segi turunan-turunan ke atasnya. Jangan berbuat seperti ini. Makanya ketika muncul turunan kata Bani Israel pertama kali Al-Baqarah ayat 40, kan? Kalau kita begini ya berarti sebelah sini paling kanan, kan? Ini di pertengahan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaihim. Ya ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi 'ahdi ufi bi 'ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, anak keturunan Israel, Yakub yang saleh, yang bermunajat kepadaku, yang sering bangun malam, yang sering bertawakal kepadaku. Kalian ini keturunan yang baik-baik, kenapa jadi begini? Ya, penuhi komitmen kalian kepada saya. Kita kan sudah berkomitmen, dan diangkat bahkan satu gunung supaya kalian benar-benar, ya kan? Dan ketahuilah suatu saat akan pulang. Apa enggak malu? Jangankan denganku, ketemu kakek moyangmu Yakub, apa kamu akan begini? Enggak malu, kata Allah tuh. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh, lu pikirkan dengan aku deh. Yang kamu kadang-kadang sering mengingkari janji. Kalau kamu ketemu dengan Israel nih, bapak moyangmu, apa kamu bangga membawa nama Israel? Sementara perilaku kamu nggak begitu, gitu. Ini, ya, mudah-mudahan sampai lah ke sana. Jadi ini pesan yang dibangunnya itu ini. チャンネル登録お願いね。